kalau Bank Bukopin memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat, harusnya mengatasnamakan Bank Bukopin, jangan pakai ada embel-embel koperasi. Bapak sudah meninggal, terus dicari saya ke rumah saya mau ngambil lagi di Bukopin ini, ngambil udah Bu, mumpung bagus namanya. Belum saya ngambil, dia ke sana nyari. Dia maksa ibu supaya ngambil. Iya, terjadilah saya ngambil. Ya, karena ditahan di sini. Iya, karena SK-nya Bapak masih ada di dalam. Bukopin ini sendiri KB Bank Bukopin, ribuan karyawan sempat kemudian mengundurkan diri karena yang tidak berdasar dan berlandas pada tidak keras. Jadi keluhan masyarakat di Lombok Timur ini rata-rata kaitan dengan SK pensiun, ya. Permasalahan ini timbul karena adanya kerjasama koperasi Gilang Gemilang dengan Bank Bukopin, yang kemudian itu tidak disampaikan kepada masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, koperasi ini sering mengatasnamakan manajer daripada Bank Bukopin, sehingga membuat masyarakat percaya pada akhirnya, gitu kan. Kemudian yang ketiga, indikasi menggunakan Bank Bukopin untuk kemudian mengelabui masyarakat. Ya, modusnya menggunakan Bank Bukopin, padahal itu koperasi. Makanya saya bilang, kalau Bank Bukopin memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat, harusnya mengatasnamakan Bank Bukopin, jangan pakai ada embel-embel koperasi. Ketika ada koperasi hadir di sana, maka pasti ada permasalahan. Nah, inilah yang kemudian terjadi di Lombok Timur, dan ini bukan hanya terjadi di Pak Ahmad, tapi dilihat tadi ada ibu-ibu yang kemudian justru mengalami banyak masalah. Hari ini sudah 5 yang kemudian mengadu kepada kami. Jadi ini bukan hanya satu masalah. Sama permasalahan yang 5 orang. Sama permasalahannya. Ada campur tangan koperasi. Pokoknya yang kemudian bank, ya bank saja, jangan ada koperasi-koperasinya. Ya hari ini yang kita lihat banyak kerjasama yang kemudian ya antara koperasi dengan bank, yang justru itulah yang kemudian menimbulkan permasalahan. Ya, ini langkah ke depannya ini kan belum ada solusi. Langkah ke depan kita mau lakukan pelaporan di OJK, ya. Nanti biar Bukopin dipanggil oleh OJK, koperasi dipanggil oleh OJK. Karena kami dari Laskar NTB sudah sering menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pembiayaan dan perjanjian kredit, ya. Jadi kaitan dengan kantor koperasi ini saja nggak ada. Di mana masyarakat akan meminta klarifikasi? Kantornya nggak ada. Di Nusa Tenggara Barat kantornya nggak ada, izinnya nggak ada. Sudah dicari semua. Sudah dicari, kami sudah ke dinas ketemu dengan kepala dinas Lombok Timur, Lombok Tengah, bahkan dinas koperasi provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu tidak ada datanya. Nah, sekarang kami dialihkan lagi untuk kemudian mediasi di kantornya. Kami sudah ke sana, tapi jawabannya apa dari pimpinan di Mataram? Nggak ada datanya. Itu ada indikasi siapa lapar. Nah, apa? Ada indikasi siapa lapar. Iya, tetap kami jadi kami itu pertama langkah kami, karena saya juga seorang pengacara, ya. Pertama mungkin kita akan laporan pidana, kemudian gugatan pembatalan perjanjian melalui pengadilan negeri. Jadi ada 3 langkah, kemudian yang terakhir nanti kita akan laporkan ini ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga tuntutan kami tadi kita stop operasi apapun yang menyangkut soal Gilang Gemilang sebelum permasalahan ini selesai, ya, kaitan dengan izinnya, kemudian badan hukumnya di mana, kantor dan lain sebagainya, seperti itu. Tahu-tahu SK-nya Ina kan belum diterima sama koperasi ini. SK-nya Ina belum ketemu di Bukopin Mataram. Artinya tetap dilunasi. Sudah dilunasi, tinggal Ina nerima sisan pelunasan. Bagaimana caranya Ina nerima pelunasan itu kan? Sedangkan SK-nya Ina belum diterima sama koperasi itu, masih ditahan. Sisanya itu mau hilap tinggal 30-an. Soalnya ngambil Ina di koperasi ini 51,5. Hutang Ina di Bukopin ini tinggal 17.200.000. Nah tinggal itu udah saya terima. 30 ini 30 juta. 30 juta. Tapi ini belum saya terima dia
Bagaimana caranya Ina nerima dia? Kan SK-nya Ina belum dipegang sama koperasi ini, masih ditahan sama Bukopin. Jadi jaminan ibu ada di koperasi ya? Kan Ada di bank ya? di Bukopin. Tapi ibu kreditnya di koperasi ya? Di sini saya mau pindahkan tak bisa. Nggak bisa. Saya kompen tak bisa karena apa? Karena usia sudah lanjut. Jadi keadaan terpaksa saya pindah koperasi. Dia alasannya. Gitu, ya. Jadi saya urus SK-nya Ina. Tahu-tahu dikira ndak ada, belum saya ketemu, belum saya pernah saya ke Mataram juga kemarin-marin itu ke Bukopin. Sudah berapa lama ibu minta? Ada sih 3 bulan. 3 bulan. Dari Maret, April, Mei, 4 bulan ini. Tapi belum dikasih. Belum dikasih sisa pelunasan itu. Karena apa? Kan SK-nya Ina belum dipegang sama koperasi ini. Bagaimana caranya orang ngasih saya uang? Uangnya ngambil di koperasi. Berapa ibu Minjam. Ngajuang apanya koperasi ini? Peminjamannya. Peminjaman yang di sini Bukopin 51,5. iya ada sih. Ini sudah lama. Soalnya kan bapak meninggal. Soalnya bapak meninggal gini. Iya, iya Misra. Gini jalannya Pak ya. Kan bapak meninggal. Baru bapak meninggal. Terus dibujuk-bujuk saya ngambil di sini lagi. Kan kalau bapak sudah meninggal kan sudah terhapus utangnya bapak di Bukopin. Terus kenapa? Sudah dihapus? Masih kan itu SK itu yang dipakai sama bapak itu belum dikeluarkan. Ya, kenapa? Kalau sudah meninggal dunia kan diambil itu Bu. Belum. Kenapa hilang? Gini. Kalau bapak sudah meninggal, terus dicari saya ke rumah saya mau ngambil lagi di Bukopin ini. Ngambil udah Bu, mumpung bagus namanya. Tapi dari nol. Dari nol. Kembali dari nol tapi Iya, nol. Tapi ibu kan mau ngambil, kenapa disuruh kredit? Suruh minjem lagi, sebenarnya ibu mau ngambil ya? Iya, enggak belum saya ngambil, dia ke sana nyari. Iya, dia maksa ibu supaya ngambil. Iya. Sebenarnya ibu enggak mau ngambil. Jadi terjadilah saya ngambil. Ya, karena ditahan di sini. Iya, karena SK-nya bapak masih ada di dalam. Tapi sudah waktu itu hutang ibu sudah selesai ya? Sudah selesai. meninggal Iya, dunia dia. kan selesai udah kalau bapak meninggal Saya pikir kan. ubang di take over lagi. Tapi dipaksa lagi untuk minjam. Parah itu. Itu udah jalannya Pak ya supaya bapak tahu. Nomornya sudah ya, ibunya sudah. Iya. Tadi kita ngambil dalam Bukopin, ya kan 69 kan, ya kita ambil. Kenapa kita nyetor 1.300.000 per bulan? Tapi tempat Bukopin kita ambil 43 dan koperasi lain masuk, koperasi mana, bank syariah mana kita ngambil. Kan tidak pernah kita ngambil bank syariah Mataram, tapi ada surat itu di rumah. Awalnya di bank ini. Iya, tapi Tiba-tiba masuk ke koperasi. iya koperasi mana kan dua dia pakai. Berapa Pak? Ada satu lagi korbannya. Ya, Pinjamannya berapa? 69. Setelah saya 1.300.050. Ada pemberitahuan ke koperasi. Iya. Masyarakat ke bank. Iya, tapi kan dua koperasi mana kan dia terima 7 juta. 7 juta dia terima dulu Pak. Ya, terus sudah 1 tahun kita masih hotel misalkan di Bank Covid, tapi 35 sekarang. Bagaimana itu? Ya dua. Kalau tempat pembayarannya sekarang Pembayaran tetap setiap bulan 1.390. Ya, tetap dipotong. Tapi kan tetap biar kon saya lagi 1 tahun kan, lebih 1 tahun, tapi 35. Terus misal kita pindahkan pos, dikasih 10 juta, terus kita ditarik SK-nya, tapi SK-nya sulit kita tegak Pak, yang di bank luar negeri 1 bulan kita keluar SK-nya. siapa harapannya? Ya harapan saya itu, dia bahkan anak saya kuliah, kan, suami saya meninggal, kasihan Pak, di nasabah kita di Bangkok ini, orang tua kan.